karena Tia selalu datang, jadi kita kan ya satu arisan juga ya, jadi selalu saling support. Sharing juga nggak sih, kan kalau udah duluan nih yang berbisnis gitu Enggak kan sih, dan segala macam. jarang sih ngomongin kerjaan ya. Jadi paling ya kalau bikin apa ya kita support. Butuh posting apa, disupport. Tadi juga kayak Tia, kak kirimin nama, misalkan gitu, nanti aku bikinin konten. Oh thank you, nanti juga kan tasnya kita pakai atau apapun yang ya nggak cuma Tia ya, semuanya lah ya. Ngomong-ngomong soal TikTok yang udah ditutup nih, Kak Luna, kena imbasnya juga nggak sih atau seperti apa gitu? Kalau ditanya kena imbasnya sih cukup kena, tapi aku jujur aku personally support pemerintah sih gitu, karena aku yakin kan ini sebenarnya untuk melindungi kita juga ya, masyarakat Indonesia. Jadi kalau aku sih prinsipnya kalau ditanya kena imbasnya, apalagi banyak orderan kita atau masukan kita juga datangnya dari TikTok Shop. Tapi memang secara regulasi kalau kita tahu bagaimana keadaannya, pasti kita cari tahu dulu nih, oh ternyata ceritanya begini ya, kita harus support pemerintah. Kalau aku kebetulan tahu ceritanya, jadi ya aku support aja lah, tapi juga mungkin nanti ya difasilitasi aja, mungkin ya TikTok berubah jadi ada TikTok Shop yang memang izinnya e-com gitu loh ya, karena bagaimanapun juga kan brand aku juga besar di TikTok, jadi ya kita kalau ada e-com TikTok Shop ya sangat membantu gitu. Tapi kalau memang secara regulasinya kemarin kan social media nggak boleh sama e-com, ya memang harusnya ketentuan itu harus diikuti oleh TikTok juga, supaya ya jelas aturannya bagaimana, regulasi dari pemerintahnya juga gimana. Terus aku sih juga sebenarnya ya dengan adanya kebijakan ini, regulasinya mungkin lebih jelas, kita kan sebagai apa ya, pelaku bisnis lokal gitu ya merasa ada perlindungan juga, karena selama ini kan banyak banget barang-barang yang super murah yang udah kita nggak bisa saingin. Mungkin kadang-kadang dari segi kualitas bisa sama bagusnya, tapi mungkin karena dia bentuk kuantitinya sangat banyak sehingga harganya bisa jadi lebih murah gitu. Terus plus jadi customer kita, konsumen kita kan dimanjain dengan harga murah itu gitu. Jadi kemarin-kemarin udah agak nggak sehat ya dengan perang harga itu menurut aku. Jadi kita yang benar-benar berbisnis, yang tahu harga cost kita, apa yang kita mau kasih ke customer gitu. Jadi kayak ya, jadi kadang-kadang ya harus ada yang dikorbanin ya, kadang-kadang jual rugi juga gitu, karena bersaing, kalau enggak gimana. Nah ini mungkin dari pemerintah juga bisa punya regulasi yang lebih jelas lagi, supaya kami para pelaku bisnis lokal ini dilindungi lah gitu, bahwa jangan sampai dengan bombardirnya barang-barang yang masuk ke Indonesia tanpa kejelasan dari mana dan bisa lebih murah. Ya kalau dari kualitas ya bisa bersaing. Aku sendiri pede kok dengan brand-brand lokal itu juga nggak kalah kok, bagus-bagus. Dan aku sendiri juga pengen apa ya, berharap banget sama consumer, sama kita ini para apa ya para konsumer gitu, yang suka belanja, jangan impulsif aja hanya karena lebih murah gitu. Tapi juga mungkin ya kita juga harus terus apa ya, memberikan informasi kepada masyarakat kenapa sih penting mensupport local brand gitu. Itu kan sebenarnya perputaran ekonominya nantinya buat kita juga gitu. Jadi kalau misalkan barang murah tapi ternyata nggak dari Indonesia, yang menikmati bukan kita gitu loh. Misalkan mungkin nggak bayar pajak, atau juga ya SDM yang bekerja bukan dari kita gitu kan. Hal-hal seperti itu harus dipikirin. Jadi jangan selalu tergiur dengan barang yang lebih murah gitu. Jadi juga dipikirin bagaimana ke depannya negara kita ini bisa jadi secara ekonomi berkembang, menjadi tuan rumah untuk produknya sendiri gitu. Kalau membendung brand luar tetap masuk ya nggak apa-apa, silakan, namanya perdagangan bebas, namanya juga keinginan orang untuk memilih ya bebas-bebas aja gitu. Tapi kalau kita pengen negaranya maju secara ekonomi, kedepannya bisa bergerak gitu ya, ingat aja zaman COVID yang menggerakkan ekonomi nasional kan sebenarnya
lokal. Lokal brand. Jadi tidak hanya lokal, apapun pergerakan lokal itu kan karena nggak bisa terlalu banyak yang masuk, jadi lokal yang menggerakkan ekonomi akhirnya eh, ekonominya lumayan oke gitu. Kita juga oke terdampak luar biasa, tapi ada source of income yang bisa dapat dari lain juga gitu. Dan aku sih berharap banget ya dari pemerintah lindungi kami para pebisnis UMKM kecil-kecilan ini, mungkin ada insentif atau misalkan brand lokal lebih diringankan dari segi pajak yang ya apapun lah, aku nggak tahu ya, mungkin pemerintah lebih jago lah gitu regulasinya. Tapi secara pelaku bisnis juga kita apa ya, bisa dibilang butuh juga kok platform. Itu sih gitu. Jadi harus cari jalan tengahnya, bagaimana kita seorang pembisnis bisa survive di tengah gempuran barang-barang dari luar yang lebih murah, mungkin juga kualitasnya bisa dibilang ya cukup bersaing lah gitu. Nah itu sih gitu. Jadi Maxim nggak nemenin? Penting banget ya. Harus ada gitu ya. Semua harus ada. Maxim. Tapi Kebetulan gerah juga kita sih. berdua ada orang yang dewasa, sama-sama membutuhkan duit, jadi bekerja ya. Nggak harus nempel terus kan. Kalau ada satu lagi mah, soal ramalan seorang peramal, hubungannya dengan Maxim, ya kabarnya melakukan yang melakukan kandas atau apalah. Mungkin mereka puji gimana sih soal itu? Ya nggak apa-apa juga. Ya namanya apa sih yang abadi di Ramalan dunia biasa, ini? Kita juga dulu berpikir sama yang mantan-mantan kita atau orang siapapun berpikir udah menikah pun oh selamanya, tapi kan possibilities itu selalu ada. Namanya hidup, yang menikah aja bisa pisah, Iya. kalau nggak cerai ya bisa meninggal salah satu. Itu sesuatu hal yang pasti ada pertemuan, ada perpisahan. Jadi aku nggak takut juga sih. Kalaupun aku selamanya sama dia gitu, taunya aku meninggal duluan gimana? Bisa juga kan? Ya kan? Nauzubillah min dzalik ya. Cuma kan kita nggak tahu umur ya. Tapi kan banyak yang mendukung. Ya terima Banyak kasih. doa Kalau yang positif, mendukung Kak. kan Suaminya nih. ya artinya kan doa yang baik itu bisa menjadi apa ya, energi yang baik juga buat kita. Jadi kadang-kadang kan untuk mengambil keputusan kita bisa lebih apa ya, lebih tenang lah gitu. Kan nggak harus mikirin aduh nanti omongan ini omongan, tapi kan kalau banyak support artinya kan kita juga lebih tenang bahwa oh I think it's the right thing to do gitu loh. Boleh yang Maxim lebih sedikit, yang tadi itu lebih banyak. Bener loh. Karena penting banget loh informasi tadi itu gitu. Karena kalau misalkan masyarakat nggak mengerti gitu, karena aku lihat kadang-kadang ada pro yang kontra ya masalah TikTok ini gitu. Dan ada yang ngomong pemerintah kurang tepat atau apa, saya nggak terlalu ngerti. Tapi apapun regulasi dan keputusannya harus support kita yang lokal. Dalam negeri dulu deh gitu. Karena kalau dalam negerinya sendiri kita ekonominya keok, dijajah secara ekonomi, gitu aja sih. Jadi tolong itu diperpanjang. Tapi hari ini lagi pakai lokal brand nggak sih? Lokal brand semua nggak sih karena Ini lokal brand, Oh, salah satu itu lokal brand. ya. Ya, Yang mana aja tuh bajunya sendiri? ya memang nggak semuanya kan. Kan saya bilang nggak masalah, nggak harus masalah. semuanya juga. Tapi kalau ada yang bisa kita apa ya, kita punya pilihan. Ini sebenarnya gini loh, lebih kepada kayak banyak masyarakat kita tuh masih berpikir oh mensupport lokal brand itu berarti harus pakai semuanya lokal. Nggak gitu juga gitu. Tapi ya namanya di tengah pasar yang begitu bebas ya pasti akan ada persaingan kan. Ya tapi kita pilih, misalkan kalau aku ke pasar, even beli jeruk aja mungkin beli jeruknya yang lokal gitu. Itu kan membantu petani juga. Rasanya juga sama-sama enak. Apel Malang, nggak usah apel Amerika. Ya boleh apel Amerika nggak masalah, atau apel dari Tiongkok boleh banget. Tapi maksudnya komposisi beratnya jangan berat yang luar terus gitu. Misalkan mau bajunya mau pakai Zara, mau pakai Gucci, kayak mau pakai apa. Tapi mungkin kosmetiknya brand lokal gitu. Kosmetik atau misalnya skincare-nya lokal, atau misalkan ada sepatu brand lokal juga. Ya combine aja. Jadi
imbang Balance aja lah ya, gitu, Kak. balance gitu. Jangan semuanya tuh hanya kayak nggak mau pakai lokal karena kayaknya Malu kurang gitu ya. bagus, kayaknya kurang. Sekarang tuh brand lokal tuh udah luar biasa. Sekarang udah luar biasa bagus-bagusnya, nggak kalah bersaing kok. Cuma memang kepercayaan masyarakat yang masih perlu kita ingetin terus. Sama kedua, harga. Iya. Harga udah kita gimana mau bersaing dengan dari luar ya. dari luar yang mungkin COGS-nya lebih murah, apa modalnya lebih murah karena mereka punya infrastruktur yang lebih baik gitu. Karena mereka udah manufacturing, udah industrinya udah gede banget. Of course bisa jadi lebih murah. Nah, supaya industri kita juga maju dari sisi apapun lah, ya harus disupport juga lah gitu. Jadi kita harus selalu ada apa ya, pemikiran gitu. Kayaknya boleh nih kosmetik gue atau skincare gue yang lokal aja deh gitu. Walaupun mungkin 10.000 lebih mahal, tapi pikir pajaknya dibayar untuk kita, tenaga kerja yang diserap juga kita. Itu kan yang paling penting gitu. Kalau kita beli murah-murah ternyata asalnya kita bukan dari lokal, yang ada kan kita nanti yang Hancur susah. sendiri. Oke. Jadi ya itu aja lah ya. Oke, makasih, Kak. Capek ya. Panas ini. Makasih ya, Kak. Ya,